Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pembahasan poin A, dimana judul besar garis besarnya tadi yaitu mengenai konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Akan tetapi di sini perlu kami tekankan lagi, perlu kami garis bawahi, perlu kami kasih benang merah bahwasanya yang kami bahas dalam konsep kepemimpinan ini yaitu konsep kepemimpinan secara umum, secara masyarakat luas, secara publikasi, bukan dari ranah rumah tangga atau kekeluargaan, akan tetapi pemimpin secara luas, secara umum. Nah, kita sebelumnya di sini saya akan sampaikan, kami di sini mengutip dua pendapat, yang dimana dua pendapat ini saling berseberangan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Akan tetapi yang pertama itu yang menyatakan kurang tepat jika perempuan itu menjadi seorang pemimpin, yaitu dari Abbas Mahmud Al-Akad, yang menyatakan bahwa perbedaan fisik dan biologis sebagai landasan utama yang sehingga menimbulkan kesimpulan dari pendapat beliau ini bahwa perempuan itu kurang tepat, kurang cocok, kurang layak untuk menjadi pemimpin karena dilihat dari segi fisik dan biologis. Ini pendapat dari Abbas Mahmud Al-Akad. Karena kita sadari atau tidak bahwasanya perempuan itu memang fisiknya lebih lemah daripada seorang laki-laki. Lalu ada pendapat yang kedua, yaitu dari Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis yang melarang perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik, baik sebagai pejabat ataupun menjadi seorang pemimpin. Jadi bisa kita garis bawahi di sini dari pendapat Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar ini bahwasanya ketika seorang perempuan ingin menjadi pemimpin, boleh-boleh saja, karena menurut pendapat beliau tidak ada nas atau tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis perempuan itu tidak boleh aktif, tidak boleh ikut dalam politik atau menjadi seorang pemimpin. Lalu dari poin yang selanjutnya yaitu poin B, ayat utama, di mana kemarin sudah dibagi oleh bapaknya, yaitu kelompok kami ini ayat utamanya yaitu Al-Quran surat An-Naml ayat 23. Silakan dibuka, dicek teman-teman. Ya, yang mana artinya sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Ini poin B ya, ayat utama, ayat inti dari pembahasan kami ini. Jadi itu terjemah perkataannya, nanti silakan dilihat teman-teman. Kami akan bagikan makalahnya nanti. Lalu di poin selanjutnya sampai poin yang terakhir, kesimpulan itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti, yaitu akan dibahas oleh Zikri dan juga akan dibahas oleh Muhammad Izzuddin Rifki Al-Hanif tadi. Sekian dari saya teman-teman, akan dilanjutkan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Zikri akan menjelaskan tentang poin D, E, dan F, yang mana di situ ada kata kunci, ada muhasabah dan tafsir. Yang pertama ada kata kunci. Di sana ada namanya wa utitu min kulli syai'in. Dia menganugerahi segala sesuatu. Segala sesuatu itu Tuhan itu menganugerahi segala sesuatu, baik dari kemahiran dalam berperang, kemahiran dalam memimpin pemerintahan dan lain-lain. Yang kedua di sana ada arsyun ajima, singgasana yang besar secara khusus disebut di sini. Karena singgasana mencerminkan kehebatan kerajaan. Jadi kehebatan kerajaan di zaman Nabi Sulaiman itu bahkan di zaman hingga kerajaan-kerajaan kecil hingga masuk ke Indonesia, seberapa besar dan seberapa besarnya kerajaan itu
menjadi cerminan seberapa hebat kerajaan itu. Jadi seperti itulah tafsiran dari Al-Sunajimah. Masuk kepada poin E, muhasabah. Ayat ini yang dijelaskan dari poin-poin sebelumnya, sudah seperti dijelaskan saudara Akbar tadi, menjelaskan bahwasanya menggambarkan Nabi Sulaiman mencari burung di kala itu, mencari burung hudhud dengan mengancam, bahkan bersumpah menyiksa untuk membunuhnya. Maka tidak lama kemudian Nabi Sulaiman bersumpah, datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui pengetahuan yang menyeluruh tentang sesuatu, engkau belum mengetahuinya, kepadamu dari negeri Sabak, berlokasi di Yaman. Jadi sesungguhnya aku menemukan seorang wanita yang konon bernama Balkis yang memerintah mereka, yakni penduduk negeri Sabak itu, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Jadi di sini Nabi Sulaiman itu mencari burung hudhud, dan pada akhirnya Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwasanya ada sebuah kerajaan yang besar yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Selanjutnya kita masuk ke F, tafsir. Tafsir itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di Quran surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ini adalah dalam konteks ini adalah dalam konteks ayat ini bahwasanya ini adalah hubungan antara suami dan istri, bukan antara kepemimpinan. Tapi saya akan coba menjelaskan. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah melebihkan sebagian pada laki-laki. Segala sesuatu dilebihkan kepada laki-laki, maka laki-laki wajib memimpin perempuan. Selanjutnya itu ditafsir dengan ayat. Ini tafsirannya ayat dengan ayat. Bahwasanya wa ma arsalna min qablika ila rijali nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wala darul akhirah khairul lil ladina taqu afala ta'qilun. Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepada di antara penduduk negeri. Maka tidaklah kamu berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka itu yang mendustakan Rasul, dan sesungguhnya kampung akhiratlah tempat yang baik. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Yang mana tadi An-Nisa ayat 34 ditafsir dengan ayat 29. Quran surah ayat Yusuf ayat 9. Ada juga dengan ayat bil hadis yang ditafsir dengan ayat bil hadis dari Utsman bin Haytham Auf, Allah memberikan manfaat kepadaku. Allah memberikan kepadaku sebuah kalimat yang aku dengar Rasulullah SAW pada perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, ashabul Jamal yang berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri sebagai pemimpin. Kerajaan Persia waktu itu mengangkat putri sebagai pemimpin. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan kepada seorang wanita di dalam hadis itu. Nah, ada mufassir yang juga berpendapat tentang kepemimpinan wanita ini. Ya, dia namanya menurut Kiai Quraisy Shihab yang terkenal di negeri kita ini, terdapat pada kitab Al-Misbah Al-Quran surah An-Naml ayat 23 menjelaskan tentang suatu kerajaan yang kuasaannya itu dipegang oleh Ratu Balkis, kemudian dijelaskan pula bahwa kepemimpinan atau pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya anugerah yang terus-menerus datang. Atau pemerintahan yang baik ditandai dengan anugerah yang terus-menerus mendatang, dan ditandai dengan penduduk yang taat, kekuatan yang tangguh, serta pemerintahan yang stabil sumber daya alamnya yang melimpah sehingga tercapailah suatu pemerintahan makmur serta senantiasa dalam rahmat dan ridho. Dari mufassir Quraisy Shihab ini kita bisa belajar bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kecelakaan dari suatu kaum atau suatu negara, suatu daerah itu bukan karena dipimpin oleh perempuan, tapi tingkat dari keberhasilannya itu apabila dia mencapai dengan sumber daya alam yang cukup dan memang penduduk yang taat, bangsa-bangsa yang taat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan mengenai pentingnya ataupun bolehkah perempuan itu menjadi pemimpin dalam konteks agama Islam. Seperti yang dijelaskan teman-teman saya tadi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum apa yang dimaksud kepemimpinan perempuan
atau bolehkah perempuan memimpin sebuah kelompok ataupun sebuah organisasi. Berkaitan dengan kepemimpinan perempuan ini menarik sebenarnya. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa ada suatu negeri yang mana negeri tersebut itu dipimpin oleh Ratu Bilqis, negeri Saba. Lah, pada saat itu negeri tersebut sangat berjaya dan sangat berkembang. Itu dijelaskan pada surat An-Naml ayat 23. Lepas dari perguratan akidah tersebut, Ratu Bilqis bagaimanapun adalah pemimpin perempuan yang ulung dan hebat. Menurut Kiai Haji Hussein Muhammad, keberhasilan Ratu Bilqis dikarenakan dia mampu mengatur kaumnya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis. Jadi sebenarnya sikap demokratis ini tidak melulu dimiliki oleh seorang lelaki, tapi perempuan juga bisa memilikinya, seperti contoh di Ratu Bilqis ini. Selain itu, Ratu Bilqis banyak pemimpin perempuan juga selain Ratu Bilqis. Seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu ada Bu Risma, wali kota Surabaya, ada Bu Hovifah, itu gubernur Jawa Timur. Itu adalah salah satu contoh atau gambaran konkret bahwa sebenarnya perempuan itu juga bisa memimpin, tidak hanya laki-laki. Maka dari itu di sini dijelaskan, di kelompok kami juga dijelaskan bahwa untuk perempuan sendiri sebenarnya kepemimpinan itu tidak melulu tentang demokrasi ataupun pandai memimpin, tapi sifat lemah lembut dan bisa mengatur beberapa kelompok itu juga disebut pentingnya salah satu sifat yang diutamakan pada seorang perempuan ketika memimpin. Maka dari itu siapapun orangnya ataupun personalnya termasuk perempuan berhak untuk memutuskan menjadi pemimpin apabila memiliki kompetisi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut. Kiai Haji Hussein dan Prof. Siti Musdah Mulia, dua orang tokoh yang pemikirannya menjadi objek penelitian, itu sama-sama memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memiliki kapabilitas ataupun kelebihan dalam hal tersebut. Maka dari itu mungkin sedikit banyaknya dari kelompok kami, mungkin nanti bisa lebihnya kita adakan diskusi di luar video ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.